Saudara Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang memiliki total 289 rekening. Mahfud menyebut Panji Gumilang memiliki 256 rekening dengan 6 nama berbeda dan 33 rekening atas nama institusi. Kini rekening itu tengah dianalisis oleh PPATK untuk mengetahui apakah ada tindak pidana pencucian uang atau tidak. Oke. 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdus Salam Panji Gumilang. Nama dia tuh 6. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abdus Salam, pokoknya 6 lah. Dan dari situ semua ada 256 rekening atas nama dia dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK, apakah ada pencucian uang atau tidak. Ada secepatnya. Transaksi mencurigakan gitu, Pak? Kalau agak mencurigakan makanya diambil oleh PPATK. Sekarang sedang diambil oleh PPATK. Agak mencurigakan. Makasih ya. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan setelah Bareskrim menangani unsur pidana, nasib santri Al Zaitun diambil alih Kementerian Agama. Berikutnya adalah ribuan santrinya akan diambil alih oleh Kementerian Agama karena bagaimanapun mereka anak-anak bangsa yang harus terus belajar, tapi tentu dengan pola belajar dan isi kurikulum yang sesuai dengan yang kita sepakati. Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan meminta negara tidak memoletisasi polemik Ponpes Al Zaitun. Polisi juga harus terbuka dan transparan dalam proses hukumnya. Kita ingin mendorong negara untuk tidak masuk terlalu jauh ya dalam konteks itu ke dalam dinamika interpretasi keagamaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Negara tidak boleh kemudian menjadi pembenar atau penyalah bagi salah satu pihak. Biarkan saja tafsir yang berkenaan dengan ajaran keagamaan tertentu itu berkembang dan kemudian direspon secara diskursif ya oleh kelompok-kelompok keagamaan, tokoh-tokoh agama, entitas-entitas keagamaan yang ada di dalam masyarakat. Bareskrim Polri kini telah menaikkan status perkara dugaan penistaan agama yang menyeret pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang menjadi penyidikan. Namun, selain pidana umum yang tengah disidik, muncul juga tuduhan aliran dana mencurigakan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan, aset Al Zaitun kemungkinan kini sudah dibekukan karena ada indikasi perputaran uang dengan nilai fantastis. Nah, Al Zaitun ini memang meresahkan dan sesuai dengan harapan masyarakat sudah ditindaklanjuti. Jadi pimpinannya, Pak Panji Gumilangnya sudah ditindaklanjuti kasusnya oleh Bareskrim, ya. Kemudian aset-asetnya kemungkinan sudah dibekukan juga karena perputarannya besar sekali. Disinggung soal dugaan aliran dana mencurigakan yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun, Karopenmas Humas Polri menyebut poin itu menjadi bagian dari pengembangan penyidikan. Namun saat ini Bareskrim masih fokus pada dugaan penistaan agama. Gali juga soal bagaimana pendirian yayasan, riwayat, apakah penyidik menemukan juga ada dugaan kejanggalan aliran dana di Al Zaitun, Pak Ramadan? Kalau saat ini fokus yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri adalah fokus dugaan penistaan agama. Tentu seperti saya katakan tadi, kita dalami, tentu barangkali ada pengembangan-pengembangan lain, apakah ada tindak pidana selain dugaan yang disampaikan tadi, ya, penistaan agama. Ini terus kita dalami lagi, Mas. Bareskrim Polri telah memeriksa 10 saksi dan ahli untuk mengungkap dugaan penistaan agama yang menyeret pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Panji Gumilang sendiri telah diperiksa selama 9 jam oleh penyidik. Kendati sudah naik penyidikan, tetapi polisi belum menetapkan tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah untuk mengulas soal dugaan penistaan agama yang menyeret pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang, kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana
Hibnu Nugroho. Selamat petang, Prof. Hibnu. Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik. Prof, apakah ini sudah tepat menurut Anda pasal yang disangkakan soal penistaan agama sudah naik ke penyidikan, Prof? Ya, kalau sudah naik penyidikan berarti sudah cukup bukti. Karena kita bicara apa itu penyelidikan. Penyelidikan serangkaian tindakan penyelidik untuk melihat suatu peristiwa. Nah, peristiwa ini ternyata ada peristiwa hukum. Apa itu penistaan? Kemudian kemarin dinaikkan menjadi penyelidikan. Penyelidikan suatu tindakan penyelidik untuk mengumpulkan barang bukti. Dengan demikian, saya kira Bareskrim dengan bukti-bukti yang dinyatakan cukup terkait dengan pidatonya, pernyataannya lewat IT, itu harus juga dilakukan dengan penilaian-penilaian ahli. Tafsir yang menentukan bahwa menista itu seperti apa. Kemudian terkait dengan agamanya ini seperti apa. Dengan demikian, kalau sampai pada suatu penistaan, berarti kan merendahkan martabat, merendahkan agama. Ini memang suatu yang sangat, suatu sangat bahaya sekali. Karena Prof, potensi. Prof, kalau misalkan ahli kan sudah diperiksa, kemarin 10 termasuk ahli di dalamnya. Terus terlapor juga mengakui soal video itu, bukti juga sudah ada. Tapi tersangka belum ditetapkan nih, Prof. Apa yang Anda lihat dari sini? Ya, memang dalam perkembangan sprindik itu ada sprindik umum dan sprindik khusus. Oleh karena itu dalam hal seperti ini masih menentukan sekali. Jadi ketingkat hati-hatian Bareskrim dalam hal bukti cukup belum menentukan tersangka. Tapi sebetulnya dalam hati Bareskrim, pertanyaan gini Mas Ibrahim, kan terlapornya satu, kan gitu loh. Mosok ada tersangka yang lain, kan gitu kan? Ini saya kira hati-hatinya Bareskrim untuk menentukan sebagai bentuk asas praduga tak bersalah, sehingga tidak terburu-buru menentukan tersangka. Walaupun saya yakin Bareskrim sudah tahu bahwa tersangkanya adalah PJ. Karena yang terlapornya hanya yang bersangkutan, bukan orang lain. Baik. Ini tapi bagaimana, Prof? Penistaan agama, jadi membedakan antara personanya PJ, Panji Gumilang, dengan Azaitunnya sendiri, dengan institusinya sendiri. Agar tidak salah kaprah juga ini, Prof. Ya, inilah yang pelik nanti, Mas. Karena saya sebagai orang Islam ya, tafsir itu nanti betul-betul jernih, tafsir itu betul-betul akurat, kan pandangan-pandangan itu bisa berbeda. Nah, oleh karena itu sebetulnya boleh pandangan berbeda. Pertanyaan dari aspek hukum itu adakah niat untuk menista? Adakah niat untuk terkait membelokkan aliran? Adakah niat untuk tidak mengajarkan seperti dalam suatu dalil-dalil Al-Quran? Bisa jadi. Ini yang dikutip nanti para ahli yang bersangkutan. Oleh karena itu, di sini ahli yang disampaikan oleh Bareskrim betul-betul juga komprehensif. Selain ahli dari MUI, mungkin juga ahli-ahli dari perguruan tinggi yang mempunyai kredibel keahlian tafsir yang cukup luas. Baik. Nah, Prof, selain tadi pidana umum penistaan agama, tapi juga muncul saat ini soal dugaan aliran dana yang mencurigakan nih, Prof. Bagaimana nanti konstruksinya, mengkorelasikannya antara dua ini, Prof, menurut Anda? Ya, ini tidak pidana tersendiri. Jadi ada dua tindak pidana. Satu delik umum tentang penistaan, satu delik khusus. Yang terkait dengan ternyata ada rekening yang sangat luar biasa, 256 atas nama Pak Panji. Kan gitu kan. Dan 30 atas nama institusi. Yang menarik itu sebetulnya kalau banyak sih oke lah. Jumlahnya berapa dulu? Kan gitu loh. Jumlahnya berapa? Karena ini kan suatu privat yayasan. Mungkin juga banyak rekening yang tidak aktif. Bisa. Kita banyak baru jumlah kan. Oleh karena itu seyogianya juga Kemenko Polhukam juga segera menyampaikan berapa dari rekening itu nilainya. Fantastis atau tidak? Kalau itu fantastis, berarti angka 256 yang atas nama Pak Panji betul-betul mencurigakan. Kan dalam suatu delik keuangan itu kan suatu delik yang tidak selaras dengan jabatan, dengan seseorang dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki. Baik. Gitu, Mas Ibrahim. Baik, prosesnya saat ini tengah berlangsung, baik pidana umum ataupun juga tadi soal temuan dugaan aliran dana mencurigakan. Ditunggu juga tentunya. Terima kasih Prof. Hibnu Nugroho untuk pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, Mas. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi Brigjen Endar Priantoro, penyidik KPK yang sempat dicopot